Halo pemirsa UGTV, saya Khairunisa Sabira. Dan saya, Stephen Sandi. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-451. Seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali, informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus, aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, pada 27 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan sidang terbuka promosi Doktor Teknologi Informasi dengan Promovendus Irfan Septian Mulyana, STMT. Sidang terbuka ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang terbuka tersebut, Promovendus Irfan Septian Mulyana berhasil mempertahankan disertasinya mengenai pengembangan alat untuk mempercepat proses perancangan desain sayap pesawat. Seperti apa jalannya sidang terbuka ini? Berikut liputannya. Pada hari Jumat 27 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Teknologi Informasi dengan Promovendus Irfan Septian Mulyana STMT. Acara tersebut diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma serta disiarkan melalui TV digital kanal UGTV atau bisa live streaming melalui ugtv.co.id. Kegiatan diawali dengan pembukaan sidang yang disampaikan oleh Profesor Dr. Eri Prasetyo Wibowo SSIM MSI selaku penguji dalam. Acara dilanjutkan dengan pemaparan disertasi yang disampaikan oleh Promovendus dengan judul disertasi, Pendekatan Convolutional Neural Networks untuk Prediksi Kinerja Aerodinamika pada Airfoil dengan Reynolds Number rendah. Dengan promotor Profesor Dr. Insinyur Bambang Suryawan MT dan kopromotor Dr. Asep Juwarna SSI MKOM serta Dr. Ing Muhammad Yamin. Di mana disertasi ini membahas pengembangan alat yang dirancang untuk mempercepat proses perancangan desain sayap pesawat, termasuk dalam pemilihan bentuk airfoil. Airfoil sendiri merupakan profil penampang sayap yang terletak pada bagian sayap dan ekor pesawat dengan fungsi utama untuk menghasilkan gaya angkat dalam menerbangkan pesawat. Pengembangan alat ini dirancang akan diwujudkan dalam bentuk aplikasi. Oh iya, untuk dari penelitiannya ini sih tujuannya adalah untuk mempercepat proses desain. Jadi di mana desain sayap pesawat itu kan kompleks ya. Jadi dengan adanya penelitian yang saya lakukan, tentunya akan mempercepat proses desain untuk sayap pesawat gitu, untuk pemilihan profil daripada sayap pesawat. Rencana sih masih dalam proses ya, kalau untuk kedepannya mungkin bisa digunakan untuk aplikasi, tapi karena memang kebutuhan database yang cukup banyak untuk bisa mewakili keseluruhan bentuk daripada airfoil, itu dibutuhkan penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya pasti akan berbentuk jurnal dengan kondisi yang berbeda, terutama di bidang aerodinamik. Mungkin bisa langsung pengambilan data yang cukup, walaupun itu hanya berbentuk simulasi, tetapi bisa mewakili bentuk yang sesungguhnya gitu. Mudah-mudahan bisa dicari datanya karena membutuhkan data yang cukup lama untuk mendapatkan datanya gitu. Jadi itu tantangan kedepannya mungkin untuk penelitian-penelitian selanjutnya, walaupun itu bukan saya ataupun siapa gitu ya, dan kedepannya memang saya akan lakukan itu. Setelah pemaparan disertasi, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang disampaikan oleh para penguji kepada Promovendus terkait hasil penelitian yang telah ia lakukan. Dalam sesi tersebut, tim penguji memberikan apresiasi serta berbagi tanggapan dan saran yang positif terkait penelitian yang telah dilakukan oleh Promovendus. Disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang penerbangan, khususnya dalam pengembangan sistem prediksi aerodinamika dengan pendekatan model Convolutional Neural Networks (CNN), di mana aerodinamika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana udara atau gas bergerak di sekitar benda padat yang dilaluinya. Model tersebut sangatlah berguna
untuk mempercepat proses pemeliharaan airfoil dalam desain sayap pesawat, yang biasanya memerlukan simulasi yang memakan waktu. Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan proses yang lebih inovatif dan efisien, terutama dalam mendesain sayap pesawat. Promotor juga menyampaikan apresiasi atas perjuangan Promovendus selama proses penelitian, meskipun memiliki latar belakang teknik mesin yang dimana sangatlah berbeda dengan fokus disertasinya di bidang teknologi informasi. Namun, Promovendus telah berhasil menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, dengan menyelesaikan penelitian dan menjalani sidang terbuka dengan sangat amat baik. Irfan ini kan sebenarnya bidangnya bidang mesin. Nah, tapi harus mengolah data-data penelitiannya dalam cara IT, teknologi informasi kan. Nah ini perlu belajar banyak dia. Jadi selain harus mempelajari mesinnya sendiri, dia harus mempelajari IT-nya untuk mengolah datanya. Jadi sebenarnya data itu kalau diolah dengan IT bisa jadi lebih cepat. Kalau dihitung secara biasa tidak pakai ilmu IT kan lebih lama. Kan sekarang begitu, kemajuan IT itu udah merupakan kemajuan yang wajib lah ya sekarang. Semua bidang lah, kedokteran, apa aja boleh dibilang pakai IT semua. Kalau nggak pakai IT susah, ketinggalan zaman lah. Apalagi sekarang udah ada AI itu kan udah apapun bisa dibikin sekarang ya kan. Ya, itu. Mudah-mudahan makin sip lah. Penelitiannya sebetulnya Pak Yamin itu lebih banyak ahlinya dia di bidang spesifiknya kan Pak Yamin tuh mengenai pesawat terbang, penerbangan. Pak Yamin lebih banyak. Kalau saya itu lebih umum ya. Tapi kebetulan saya lebih senior jadi saya bisa mengarahkan lah itu aja. Oh gitu. Nah, untuk pengarahannya kan seperti apa penelitian? Penelitian itu masih bisa dikembangkan lagi kan bidangnya banyak, bukan data itu aja kan. Artinya datanya bisa dari kemarin tadi dari lift, dari apa. Ini bisa dari segi lain nanti, bentuk sayap, bisa macam-macam. Oke, baik. Bisa lebih banyak lagi lah. Selain itu, Promovendus juga mendapatkan dukungan penuh sekaligus ucapan selamat dari keluarganya atas gelar doktor yang telah ia raih. Mereka juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Universitas Gunadarma atas kesempatan yang telah diberikan kepada Promovendus. Iya, saya berterima kasih sekali atas kerja keras ya, atas dukungan juga dari keluarga juga gitu ya. Terus dari keluarga dari orang tuanya juga, dari keluarga saya dan semua juga sahabat-sahabatnya juga. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Universitas Gunadarma atas dukungan untuk suami saya dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kedepannya lagi. Amin. Sidang terbuka promosi dokter ini merupakan bentuk wujud nyata komitmen Universitas Gunadarma dalam mendorong inovasi dan riset yang berkualitas tinggi. Semoga hasil penelitian ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi industri penerbangan serta masyarakat. Sebagai penutup, kegiatan sidang terbuka diakhiri dengan sesi doa dan foto bersama. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Aprilia Ajeng Rahayu, beserta tim Info Kampus yang bertugas, kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa UJTV, sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Teknologi Informasi pada 27 Desember 2024 berlanjut pada sesi 2 dengan Promovenda Erviana Wahyuningsi, STMT. Sidang ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang tersebut, Promovenda Erviana Wahyuningsi
berhasil mempertahankan disertasinya di depan para penguji dalam dan penguji luar. Seperti apa jalannya sidang tersebut? Berikut liputannya. Pada hari Jumat 27 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Teknologi Informasi dengan Promovenda Erviana Wayuningsi STMT. Acara tersebut diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma serta disiarkan melalui TV digital kanal UGTV atau bisa live streaming melalui ugtv.co.id. Kegiatan diawali dengan pembukaan sidang yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Busono Sarworejo MSc PhD selaku penguji dalam. Acara dilanjutkan dengan pemaparan disertasi yang disampaikan oleh Promovenda dengan judul disertasi Desain Cell Static Random Access Memory 8 transistor berdaya rendah sebagai buffer data dengan teknik MGDI pada manajemen daya smartphone bertenaga surya. Dengan promotor Profesor Dr. Eri Prasetyo Wibowo SSI MMSI dan co-promotor Dr. Ingvari Talib serta Dr. Robi Kurniawan Harahap Eskom MT. Disertasi ini membahas terkait pengembangan sistem untuk mengelola daya pada smartphone dengan memanfaatkan tenaga surya matahari. Salah satu fokus utamanya adalah perancangan memori, di mana hasil rancangannya nantinya akan dibuat oleh Promovenda dapat mendukung kinerja manajemen daya berbasis tenaga surya yang bermanfaat untuk menghemat konsumsi daya. Ya, sebenarnya penelitian saya ini dilatar belakangi oleh adanya gagasan ide untuk membuat suatu sistem manajemen daya pada smartphone dengan tenaga surya. Sebenarnya smartphone tenaga surya ini sudah pernah dibahas sebelumnya, penelitiannya oleh Ibu Dr. Lydia Stuti, dan saya memiliki ide bagaimana jika saya masuk ke dalam sistem tersebut, namun saya masuk ke dalam sistem memorinya saja. Gitu. Jadi nantinya memori yang saya desain ini mampu untuk mendukung sistem manajemen dayanya. Jadi memori yang saya buat ini nantinya akan menyimpan data tegangan dan arus yang berasal dari micro PV cell yang sudah dijelaskan sebelumnya di penelitian Bu Widya Suti. Nilai tegangan baik tegangan dan arusnya nanti akan disimpan ke dalam MPPT untuk dicari nilai paling optimumnya, karena memang sifat MPPT ini dia akan mendapatkan nilai yang paling optimal untuk bisa dayanya nanti diteruskan ke PNU untuk diteruskan kemudian ke baterai. Jadi nantinya PNU ke baterai dan baterai nanti akan menyediakan sumber tegangan untuk semua sistem. Untuk Hasilnya sementara ini kan masih satu sel, jadi nantinya itu ke depannya saya akan buat seperti yang tadi dijelaskan di hasilnya. Saya akan membuat arsitekturnya menjadi 8x8. Jadi maksimal kapasitasnya adalah 3 untuk Setelah pemaparan disertasi, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para penguji kepada Promovenda terkait hasil penelitian yang telah ia lakukan. Dalam sesi tersebut, tim penguji memberikan apresiasi serta berbagi tanggapan dan saran yang positif terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Promovenda. Baik ya, karena ini penelitian ini kan sebenarnya adalah penelitian yang terkait desain chip. Ini kendala pertama adalah pada saat itu adalah bahwa software yang digunakan itu berhenti ya, kemudian akhirnya kita bisa dapat lagi ya software Kaden yang dari IC Deck ya, di mana Kaden itu lisensinya ada di TV ya, kemudian bisa diakses di sini dengan server superkomputer ya, sehingga dari itu sudah terkoneksi, maka pekerjaan ini menjadi bisa lebih cepat dan lebih bagus lagi. Jadi kendala yang lain kan memang penelitian yang terkait desain chip ini ya termasuk susah ya, sehingga mencari kebaruan ini ya agak sulit ya, tapi ini sudah bisa didapatkan dan
yang penting lagi sebetulnya adalah ini sebenarnya belum selesainya itu adalah nanti di fabrikasi ya berupa chip ya, ini akan bisa diuji secara real ya kan gitu. Itu pengembangannya akan dihasilkan. Iya, kita sebenarnya harus ke situ. Nah, sebelumnya kita hasil-hasil dari disertasi SKKTI sudah menghasilkan 4 chip. Nah, ini mulai lagi dan kita usahakan ya, ini kan belum selesai. Nah, usahakan untuk diintegrasikan. Sebenarnya kan sudah ada penelitian dari 3 disertasi digabung ini jadi satu. Disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi smartphone yang lebih hemat energi dan efisien. Hasil rancangan memori yang telah didesain oleh Promovenda dalam penelitian ini nantinya akan menjadi inti dari sistem manajemen daya. Memori tersebut akan menyimpan data-data penting yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengisian daya baterai menggunakan tenaga surya. Dengan kata lain, memori digunakan sebagai penyimpanan data digital untuk merekam status tegangan dan arus yang diperoleh dari blok MPPT, Maximum PowerPoint Tracking, yang selanjutnya diteruskan ke perangkat manajemen daya untuk disalurkan ke baterai yang akan menghidupkan sistem pada smartphone. Promotor juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi Promovenda selama proses penelitian yang telah dilakukan. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala teknis, khususnya dalam gangguan pada perangkat lunak, namun berkat usaha yang gigih, Promovenda telah berhasil mengatasi segala tantangan yang ada dan menyelesaikan penelitian serta menjalankan sidang terbuka dengan amat sangat baik. Selain itu, Promovenda juga mendapatkan dukungan penuh sekaligus ucapan selamat dari keluarga atas gelar doktor yang telah ia raih. Mereka juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Gunadarma atas kesempatan yang telah diberikan kepada Promovenda. Sidang terbuka promosi doktor ini merupakan bentuk wujud nyata komitmen Universitas Gunadarma dalam mendorong inovasi dan riset yang berkualitas tinggi. Support, doa, terutamanya doa ya. Terus Mbak itu harus fokus apapun usahanya, dari Bekasi sampai ke kos di Cilandak sampai dekat ini, tinggal lagi supaya dekat kampus, biar setiap hari itu bisa fokus di lab sama pembimbing Bapak profesor yang selalu membimbing, tidak lelah-lelahnya yang membantu putri saya. Dengan itu ya, terima kasih kepada Universitas Gunadarma yang sudah membesarkan anak saya, terutama di pendidikannya yang sudah disekolahkan, diberikan beasiswa yang sangat-sangat tidak ternilai menurut saya ya. Sebagai orang tua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Universitas Gunadarma. Dari awal S1, S2, sampai sini saya sangat bangga. Sekecil apapun perkembangan, peningkatan, semuanya saya semua support, mendukung, dan berterima kasih dari hati yang sangat tulus, dan pokoknya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata apapun itu yang sudah membesarkan putri saya. Karena saya bercita-cita anak saya itu sekolah tinggi, maaf dari basic orang tua, biasanya orang tua bapak dan ibunya pendidikannya ya itu ada di dari saya bapak semuanya bapaknya SMA. Anak saya meraih S3 ini dibesarkan oleh Gunadarma. Gunadarma sangat cita-cita saya dari dulu, dari kecil ingin anak saya sekolah tinggi, itu diciptakan, didukung, dibantu oleh Gunadarma. Terima kasih. Semoga hasil penelitian ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan teknologi serta masyarakat. Sebagai penutup, kegiatan sidang terbuka diakhiri dengan sesi doa dan foto bersama. Demikian laporan dapat saya sampaikan. Saya Aprilia Ajeng Rahayu beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa,
Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Hello movie enthusiast, kembali lagi bersama aku, Kairunisa Sabira. Pada segmen review film kali ini, aku akan ngebahas salah satu film yang keren abis. Pernah denger podcast Agak Lain? Nah, kuartet komika beken dari podcast itu sekarang punya film sendiri nih. Judulnya sama kayak podcastnya, Agak Lain. Film ini sudah rilis dari Februari 2024 kemarin. Dan udah rame banget ditonton dan dibicarain sama orang-orang. Aku pun udah nonton filmnya. Dan aku mau ngasih tahu kamu nih, Agak Lain tuh beneran lucu abis. Aku ngakak dari awal sampai akhir filmnya. Gak heran sih, soalnya film ini emang fokusnya ke komedi. Beda sama film Imaginary sebelumnya, kayak Ngeri-Ngeri Sedap di tahun 2022. Yang lebih banyak drama dibanding komedinya. Jadi ceritanya tentang 4 sekawan yang mengelola rumah hantu di pasar malam. Rumah hantunya udah mau bangkrut karena nggak serem dan nggak ada yang datang. Terus, salah satu dari mereka punya ide buat renovasi rumah hantunya biar lebih serem. Nggak taunya, malah ada bapak-bapak yang meninggal di situ gara-gara kaget. Kejadian ini malah bikin rumah hantunya jadi beneran serem dan makin banyak yang datang. Tapi, masalah baru muncul nih. Soalnya ada polisi yang ngusut kematian bapak-bapak itu. Yang bikin film ini lucu banget itu karena candaan-candaannya tuh relate sama kehidupan sehari-hari. Gimana gak relate? Candaan-candaannya tuh emang gaya mereka ngobrol di podcastnya. Ada juga sih candaan yang politis dan tentang agama, tapi dibawanya lucu dan gak menyinggung sama sekali. Yang gak kalah keren itu acting dari kuartet Agak Lain, yaitu Boris Bokir, Indra Jegel, Benedion, dan Oki Rengga. Chemistry mereka tuh udah gak usah diraguin lagi. Mereka udah kenal lama dan emang berteman baik di kehidupan nyata. Gak heran deh kalau acting mereka di film ini natural banget dan gak kaku sama sekali. Buat kamu yang suka sama podcast Agak Lain, wajib banget nonton film ini. Dijamin kamu bakal ngakak bareng-bareng sama pasukan atau sebutan fans Agak Lain yang ini. Oh ya, dan film ini juga punya soundtrack yang keren loh. Lagunya Agak Lain yang dinyanyiin langsung sama kuartet Agak Lain. Lagunya catchy dan bikin kamu terngiang-ngiang setelah nonton filmnya. Nah, gimana nih movie enthusiast? Tertarik buat ngikutin kisah 4 sekawan di film Agak Lain? Sekian rekomendasi film kali ini, semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Aku Kairunisa Sabira dan seluruh kru Info Kampus yang bertugas mohon pamit undur diri, sampai jumpa. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-451. Saya Kairunisa Sabira. Dan saya, Stephen Sandi, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih Dan sampai jumpa.